Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Saya Rifa Ade Rahmah, mahasiswi dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Terbuka UPBJJ Padang. Nah, di sini saya izin untuk menjelaskan terkait dengan tugas 3 pemrograman berbasis web. Pada mata kuliah ini kami diminta untuk melakukan refaktor terkait dengan tugas yang sebelumnya sudah dilakukan pada praktikum 2. Nah, yang direfaktor di sini adalah halaman web yang sudah dibuat menjadi custom elemen dalam bentuk view komponen dan template. Nah, di sini untuk halaman webnya itu masih hampir sama seperti yang sebelumnya, yaitu terkait menampilkan halaman stok bahan ajar serta halaman tracking delivery order. Nah, di sini mungkin saya izin dulu untuk membuka terkait dengan ketentuan tugas yang sebelumnya ditetapkan. Di sini kami diminta untuk memecah menjadi view komponen serta Vue.js. Nah, di sini untuk struktur filenya, mungkin bisa langsung kita lihat saja. Untuk nama file yang diminta buat yaitu tugas 3 script view script ut. Nah, di sini saya sudah membuat nama file tugas 3 view ut ini. Nah, selanjutnya di dalam tugas 3 ini terdapat indeks HTML, ini yang berfungsi sebagai halaman awal atau halaman utamanya. Nah, selanjutnya itu ada aset. Nah, di dalam aset sendiri itu terdapat 2 folder lanjutan, yaitu CSS dan juga image. Nah, di dalam CSS itu saya memasukkan style CSS yang berisi untuk tampilan desain dari halaman web itu sendiri. Nah, selanjutnya untuk image itu saya memasukkan logo UT. Nah, selanjutnya di dalam struktur filenya juga itu terdapat data. Nah, di dalam data ini ada data bahan ajar.json. Ini nanti yang akan digunakan sebagai data utama kita gitu. Data utama yang akan ditampilkan ke dalam web. Nah, di sini juga ada folder JS. Di folder JS ini terdapat yang pertama app.js. App.js ini berfungsi untuk keseluruhan interaksi yang ada di dalam view ini sendiri. Nah, jadi informasi atau hubungannya itu akan terhubung salah satunya menggunakan app.js ini. Nah, selanjutnya ada components. Nah, di dalam components ini adalah terdapat view-view komponen yang sebelumnya dijelaskan, yang seperti diminta oleh tugas, yaitu akan ada dibentuk view komponen. Nah, di sini adalah bentuk komponen-komponen yang saya pecah. Yang pertama yaitu ada appmodal.js, ada dotracking.js, ada orderform.js, statusbatch.js, stocktable.js. Nah, sedangkan untuk service, di service ini terdapat API.service, ini yang nanti akan mengambil data yang ada pada data bahan ajar.json. Nah, selanjutnya itu ada juga folder template. Nah, tadi sudah ada berarti Vue.js-nya, ini untuk template-nya. Nah, di template-nya ini berupa data-data HTML, ada app modal, ada dotracking HTML, ada order form HTML, ada status base HTML, ada stock table HTML. Untuk strukturnya lebih kurang seperti itu. Nah, di sini pada tugas halaman stok bahan ajar, halaman ini menampilkan daftar stok bahan ajar untuk seluruh UT daerah. Nah, di sini kita dibebaskan membentuk tabel, list, atau bentuk lain. Nah, yang berisikan kode mata kuliah, nama mata kuliah, kategori mata kuliah, UT daerah, lokasi rak, harga, jumlah stok bahan ajar, stok safety bahan ajar, status. Untuk data field catatan ditampilkan saat men-trigger event mouseover pada kolom status dan menampilkan tooltip atau preview. Nah, di sini terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort data stok menggunakan select terserah gitu kan. Di filter ini UT daerah dipilih dari seluruh UT daerah. Di setiap UT daerah UPBJ list kategori mata kuliah. Terdapat filter yang hanya menampilkan jumlah stok kurang dari safety stock dan jumlah stok sama dengan 0 untuk dapat menjadi daftar yang mengingatkan untuk reorder bahan ajar. Terdapat fitur sort untuk mengurutkan berdasarkan judul, stok, dan harga. Fitur filter dapat di-set ulang atau di-reset.
Terapkan di fitur Vue.js di mana semua filter tidak perlu recompute kembali. Implementasikan dependent option seperti misalnya ketika kita memilih filter stock berdasarkan UT daerah baru muncul kategori mata kuliah. Terus menampilkan status dari stok bahan ajar. Nah, status aman, berikan teks hijau atau apapun itu yang memberikan kesannya aman. Nah, itu apabila stoknya lebih besar daripada safety. Memberikan status menipis, kuning, apabila stok kurang dari safety, dan memberikan status kosong dengan menggunakan simbol memberikan bahaya, apabila stoknya sama dengan 0. Nah, di sini juga terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar baru, create melalui formulir kecil, dan melakukan validasi sederhana untuk setiap data field. Untuk men-trigger event keyboard, ketika enter, maka bahan langsung disimpan dan diperbarui. Nah, ini juga update sama. Nah, delete juga terdapat penghapusan data. Nah, mungkin kita bisa langsung sambil melihat. Yang pertama mungkin saya buka dulu penjelasan terkait dengan indeks HTML. Di indeks HTML ini sama seperti halaman website pada umumnya, itu ada head, ada body. Pada head ini saya memasukkan menghubungkan dengan CSS. Nah, ini saya juga menggunakan CSS bawaan, yaitu ada JS Deliver sama Tailwind CSS. Nah, di sini untuk salah satu bentuk dari Vue.js itu di sini saya menggunakan ID app, namanya itu app, itu yang nanti akan digunakan pada app.js, yaitu new view-nya adalah L-nya adalah app. Nah, di sini saya menggunakan navbar, saya langsung membuatkan navbar di mana supaya tidak sulit untuk bolak-balik. Nah, di sini saya menggunakan ada logo, memasukkan logo, ada tulisan cipta, terus ada stok bahan ajar, ada tracking delivery order. Nah, di sini untuk memudahkan untuk pemilihannya, saya menggunakan ketika diklik dia akan berpindah kepada tab tracking. Nah, tab tracking kalau misalnya kita klik stok akan langsung berpindah ke tab stok. Tapi kalau untuk defaultnya itu saya menggunakan default stok bahan ajar. Jadi ketika pertama kita membuka tugas 3 VUT, maka yang pertama kali keluar itu pasti adalah stok bahan ajar. Tapi ketika kita klik tracking delivery order, nah itu akan berpindah kita ke halaman tracking delivery. Nah, di sini kita bisa menggunakan VIF atau ViewIF. Di sini apabila tabnya sama dengan stok. Artinya ketika diklik ini, diklik stok bahan ajar, maka kita akan langsung menjadikan tabnya itu adalah stok. Nah, di sini kita akan melihat ada pertama adalah filter. Filter UT. Nah, di sini saya buatkan ada UT daerah, sortnya apa, dan bisa tampilkan reorder. Nah, di filter kategori ini baru, kalau di sini mungkin tidak terlihat, tapi ketika misalnya saya pilih, ininya, maka kategori mata kuliah itu akan otomatis keluar. Nah, ini bisa kita reset. Nah, akan kembali seperti semula. Nah, begitu juga dengan sort. Sort misalnya kita ingin mengurutkan berdasarkan judul. Nah, reorder ini akan menampilkan yang statusnya menipis atau kosong. Nah, di sini tadi saya membuat satu isian sudah saya tambahkan. Nah, di sini misalnya contohnya sistem informasi. Ini bisa di reset lagi. Nah, di sini ketika kita reset, dia akan muncul reset filter. Nah, ketika yang open tambah, reset filter, nah ini munculnya ini nanti akan ada hubungannya di app.js. Nah, nanti kita gali lebih dalam lagi. Nah, di sini ada BA stock table. Nah, ini terkait dengan stok. Nah, berdasarkan stok ini, saya menggunakan komponen yang cukup banyak juga. Yang pertama yaitu terkait dengan template-nya dulu lah, app modal. Nah, di sini kita akan melihat fungsinya untuk app modal ini adalah untuk menampilkan nanti apa yang ditampilkan saat ini, yang seperti terlihat saat ini. Nah, di sini adalah order form. Nah, untuk order form, ini saya menggunakan template dengan ID TPL form. Nah, di sini ketika saya klikkan tambah data,
maka dia akan mengaktifkan akan membuka order form HTML ini atau template order form ini. Nah, di sini kita akan lihat ada beberapa form group. Nah, ini ada modelnya. Saya inginnya kemarin itu ada label, baru dimasukkan inputnya. Nah, berarti di sini ada label, baru ada inputnya. Nah, seperti itu sampai seterusnya. Misalnya kita buatkan lagi, misalnya 2, judulnya Sistem Informasi 2, misalnya. Kategori pilihan, OPJJ Padang juga misalnya. Lokasi rak di B1, stok bahan ajar 20. Hmm, 5 misalnya. Harganya 150. Terus catatan tes 2. Tes 2. Nah, ini akan muncul sistem informasi. Sistem informasi 2. Nah, di sini kita ada di tampilannya itu akan ada emit close tadi dan ada save. Nah, boleh mungkin dilihatkan lagi. Nah, di sini ada batal, ada save. Nah, ketika kita akan membatalkan atau kita akan menyimpan. Nah, di sini tadi juga diminta untuk kita ketika menginputkan diizinkan kita hanya untuk dengan menekankan enter. Nah, ini yang paling mudah misalnya di sini. Nah, misalnya stok bahan ajarnya saya buat 0. Nah, di sini saya tidak menggunakan simpan, tapi saya menggunakan enter. Nah, ketika di enter, nah dia akan otomatis langsung mengubah data dan statusnya akan berganti menjadi kosong. Di sini mungkin kita lihat order form. Nah, di sini kita lihat, nah ketika kita membuka view komponennya, nah order form, nah template yang diambil itu adalah TPL form. Nah, di sini ada props, form, dan edit index. Nah, metodenya nanti akan ada simpan. Nah, selanjutnya status batch seperti yang tadi saya bilang. Ini ada menggunakan if lagi, kita mencek untuk datanya ada berapa. Kalau misalnya kita punya data 0, maka dia akan membuatkan data kita 0. Sedangkan kalau misalnya kita Y-nya kurang dari safety, maka dibuat menipis. Sedangkan lainnya itu adalah aman. Nah, ini adalah tampilannya. Oke. Nah, ini untuk stock table. Stock table ini adalah ini tabel dari stok yang sebelumnya sudah dibuat. Nah, di sini ada beberapa informasi-informasi. Nah, termasuk adalah edit dan hapus. Nah, di sini mungkin kita coba untuk menghapus data yang kosong ini. Nah, di sini ada informasi untuk penghapusan. Nah, untuk data yang kita inputkan dan kita tambahkan atau kita ubah sebelumnya yang ada di data JSON, ini sebenarnya mungkin sekarang ini masih ada. Seperti sistem informasi ini masih ada. Nah, untuk sebenarnya data ini tidak akan permanen ada di komputer. Artinya ketika saya refresh halaman ini, maka data sistem informasi ini akan hilang karena kita hanya membuatkan seolah-olah menghimpit gitu. Tapi kalau misalnya data yang sebenarnya itu tidak akan merubah data yang ada pada data JSON ini. Misalnya kita refresh, maka kembali data yang ada itu cuma ada 4 gitu. Itu mungkin untuk informasi stok bahan ajar. Mungkin kita bisa masuk ke tracking bahan ajar. Nah, pada tracking delivery order, nah di sini menggunakan framework Vue.js menampilkan fitur pencarian berdasarkan nomor DU atau NIM. Pengguna dapat melakukan submit dengan menekan tombol enter dan melakukan clear reset menggunakan ESC. Nah, terus terdapat fitur untuk input delivery order yang baru. Nah, di sini kita bisa DO tergenerate otomatis. Terus selanjutnya ada tracking terbaru, oke, NIM. Terus ada nama, ekspedisi JNE regular atau JNE Express. Nah, paket data bahan ajar dipilih oleh pengguna berdasarkan data paket gunakan elemen select untuk menampilkan di web informasi kode paket dan nama paket. Tanggal kirim diisi, dapat diisi manual ataupun menggunakan date menggunakan local time. Total harga ini diambil dari data harga paket.
Nah, buat juga validasi input sederhana, masukkan delivery order baru. Dapat fitur untuk menambahkan proses berjalan. Oke. Kalau misalnya kita klik di sini delivery order, maka akan masuk ke dalam pilihan selanjutnya dari indeks HTML, yaitu tab tracking. Nah, di tab tracking ini ada informasi terkait dengan tracking paketnya, pengiriman listnya. Nah, di sini saya menggunakan untuk tracking ini menggunakan do tracking dan juga do tracking JS dan do tracking HTML. Nah, pertama mungkin kita lihat do tracking HTML-nya dulu. Nah, di do tracking HTML-nya saya menggunakan template dengan ID TPL tracking. Nah, di sini saya menambahkan ada informasi tambah delivery order. Nah, untuk pencarian, ini misalnya kita bisa mencari karena data yang ada di dalam data bahan ajar, data pengirimannya itu sama persis antara tracking 1 dan tracking 2. Misalnya saya buat aja untuk sama saja. DO 2025 01 misalnya. Nah, ini artinya tidak ada. Nah, salah satu untuk membalikannya tadi adalah dengan bukan hanya dengan menghapus, tapi salah satunya dengan escape. Nah, tapi kalau misalnya kita buat lengkap-lengkap, misalnya sesuai dengan data yang ada, maka dia akan tetap bisa kita temukan. Dia kondisinya dalam perjalanan. Nah, di do tracking ini, ketika, nah ini untuk tabel-tabelnya, informasinya. Nah, di body-nya ini adalah nomor-nomor yang kita ambil dari data bahan ajar. Nah, di sini sama seperti stok bahan ajar, di tracking delivery order ini juga ada show modal. Maksudnya itu ketika saya klik tambah delivery order, maka akan muncul pop-up seperti ini. Nah, di mana nomor DO-nya ini akan otomatis langsung diisi berdasarkan permintaan dari tugas, di mana nomor DO tergenerate otomatis. Nah, misalnya NIM-nya A, NIM 111, namanya Riva, pilihan ekspedisi misalnya Express, paketnya IPS dasar misalnya. Nah, di sini tanggalnya saya buat sudah tergenerate otomatis. Nah, di sini akan muncul detail paket, yaitu isi paketnya dan total harganya. Nah, ketika saya klik simpan, maka dia akan otomatis langsung bertambah di bagian bawahnya. Nah, di sini ada informasi-informasi. Nah, di sini untuk ekspedisi, saya pemilihannya. Dan detail paket, nah ini akan diambil berdasarkan data pemilihan yang dipilih oleh si pengguna. Nah, lalu ada batal ataupun simpan. Nah, di JS mungkin perlu kita cek juga. Nah, yang pertama adalah template yang kita gunakan untuk view ini adalah TPL tracking. Sama seperti yang ada di dalam halaman HTML yang tadi, yaitu TPL tracking. Proofnya yaitu tracking, paket, dan pengiriman list. Nah, di sini untuk datanya ada nomor DO, NIM, ekspedisi, tanggal, dan lain-lain. Nah, di sini ada compute terkait dengan detail paket, yaitu select paket. Nah, nanti di sini ada filter tracking. Nah, filter tracking ini yang kita ketika misalnya mencari berdasarkan NIM. Nah, berarti kita tinggal klikkan saja. Nah, di sini open modal. Ketika open modal ini maksudnya adalah ketika klik kita tambah delivery. Nah, di sini tahun diambil dari sini. Jadi kita new date get full year. Jadi kita ambil tahun yang ada di dalam tahun yang ada saat ini. Nah, dengan nomor itu berdasarkan panjang dari data. Nah, di sini kita akan langsung mengisikan input nomor DO-nya adalah DO tahun strip nomor. Nah, itu akan otomatis terisi dari sini. Nah, di sini NIM, nama, ekspedisi, paket, dan lain-lain itu kosong. Nah, untuk tanggal kirim, ini saya buatkan otomatis juga, yaitu dengan menambahkan new date. Nah, terus ada close modal, ada reset search, ada pilih paket, ada tambah DO, format tanggal. Nah, untuk format tanggal ini disesuaikan agar sesuai dengan yang ditetapkan atau tampilan yang ingin saya tampilkan. Itu untuk delivery order. Nah, tambahan mungkin terakhir,
Untuk template dan juga komponen yang tadi, nah ini saya masukkan ke dalam fungsi tersendiri. Maksudnya saya buatkan script di dalam index HTML, di mana di script ini uh, load template yang jadi kita menghubungkan antara template dengan uh, index HTML, kita menggabungkan komponen dengan index HTML. Nah di sini nanti akan dijalankan load template, nanti baru dijalankan load script. Nah, di sini uh, kenapa fungsinya load template yang dijalankan baru load script? Karena kalau misalnya load script dulu yang dijalankan, template-nya ini akan tertimpa. Jadi dia tidak akan terbaca dan akan menimbulkan error. Jadi diselesaikan dulu load template, sudah selesai load template baru dijalankan load script. Nah, di load script ini uh, saya juga menjalankannya uh, intinya load template-nya sudah jalan baru nanti load script-nya dijalankan sehingga dia bisa berjalan dengan baik dan benar. Baik, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah-salah penyampaian. Untuk tugas 3 ini uh, sebenarnya dibilang terlalu sulit, uh, lumayan. Tapi kalau misalnya untuk informasi yang dijelaskan dan petunjuk yang diberikan itu sudah sangat membuat saya memahami apa yang diharapkan oleh uh, dosen. Nah, di sini saya memohon maaf apabila ada perkataan saya yang salah atau misalnya ada penjelasan saya yang tidak pada tempatnya. Saya akan berterima kasih kepada Bapak Ibu ataupun teman-teman yang memberikan masukan dan memberikan uh, kritikan kepada saya terkait apa yang bisa saya ubah ke depannya untuk untuk mengerjakan tugas atau untuk mengerjakan web yang lebih baik ke depannya. Nah, mungkin sekian dari tugas 3 ini. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata, terlebih terkurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.